Kenalkan, nama saya Fernando, NIM 1910416956 dari kelas A3 Pagi Manajemen. Baiklah, saya akan membacakan hasil ringkasan saya dari bab 6, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Pendahuluan, meskipun kenali pelanggan Anda adalah hal terpenting untuk kesuksesan bisnis, begitu pula kenali negaranya. Ambil contoh Cina, di mana perusahaan lokal dengan cepat belajar bahwa menggabungkan praktik manajemen barat dengan pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak. Bagi para eksekutif dan mahasiswa manajemen bisnis, di negara lain, perusahaan Cina mungkin terlihat paling benter. Hanya mulai bereksperimen dengan strategi kompetitif berbasis pasar, atau mereka mungkin juga tampak menggunakan pendekatan kompetitif yang sama sekali asing bagi pemikiran mapan. Namun, kami percaya bahwa perusahaan lokal Cina mungkin telah secara efektif mengintegrasikan strategi kompetitif berbasis pasar dengan strategi kompetitif berbasis non-pasar untuk memajukan diri mereka sendiri. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintahnya. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis Cina tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cermat interaksi kompleks antar bisnis dan lembaga pemerintah. Dalam kasus seperti ini, pemerintah adalah jenis pelanggan khusus, pelanggan yang dapat diandalkan oleh perusahaan lokal. Pemerintah juga tertarik untuk mendorong perkembangan perusahaan lokal dan memenuhi peran utamanya, serta pengetahuan dan penambahan Kingsoft tentang pemerintah sebagai tipe pelanggan khusus telah berbayar. Lingkungan strategi bersaing berbasis non-pasar, yaitu seperti yang dapat dilihat pada contoh-contoh ini. Pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Perusahaan lokal, karena pengetahuan mereka yang mendalam tentang kompleks Tionghoa, menyusun strategi untuk memanfaatkan sumber daya dan dukungan ini semaksimal mungkin. Ketika diperiksa dari perspektif rantai nilai, kami mungkin berspekulasi bahwa strategi berbasis non-pasar ini mencakup area penting dari rantai nilai perusahaan. Kebijakan yang dimanfaatkan perlukan keistimewaan terkait dengan sumber daya dan sisi dukungan. Lingkungan kelembagaan Cina, yaitu perusahaan di Cina harus memindai, memantau dan merancang strategi untuk menangani enam realitas lingkungan kelembagaan utama. Ini termaksud 1. Transisi keberlanjutan ke ekonomi pasar. 2. Membuka diri ke panggung dunia. 3. Melanjutkan pengembangan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Yang 4. Peran penting yang dimainkan oleh berbagai tingkat pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang 5. Keanekaragaman geografis dan perbedaan tahap perkembangan. Dan yang 6. Pasar produk yang berkembang pesat. Budaya Tionghoa. Dalam artikel ini, kami pertama kali menawarkan contoh perusahaan Cina yang menggunakan strategi non-pasar untuk bersaing dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Pemimpin jangka panjang dan kuat, yaitu Michel Harbon dan rekannya menunjukkan pengaruh dinamisme konformisme yang menekankan ketekunan dan keuntungan jangka pendek untuk prospek jangka panjang. Konsep
orientasi jangka panjang dianggap sebagai aspek penting dari budaya Tionghoa. Yin dan Yang. Aspek kedua yang diidentifikasi di atas adalah pengertian Yin dan Yang, atau penerima budaya Cina yang berlawanan atau polaritas. Yin dan Yang dapat dipandang sebagai dualisme karena hubungan dengan semua prinsip berlawanan yang mungkin ditemui. Menurut Yin dan Yang, hal berlawanan saling melengkapi dan kontras, masing-masing membuat kekurangan satu sama lain. Namun penerima prinsip-prinsip yang berlawanan tidak berarti budaya Tiongkok hanya mengizinkan dua ujung dinamis yang berlawanan untuk berada dalam isolasi. Harmoni menekankan bahwa upaya dilakukan untuk mempertemukan prinsip-prinsip yang berlawanan. Holisme merupakan aspek penting dari budaya Tiongkok yang akan membantu mencapai dan memperkuat harmoni, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi, yaitu budaya Tionghoa tetap merupakan budaya terbuka dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menerima dan menginternalisasi ide-ide baru dan pemikiran baru. Pikiran penutup. Bisnis harus mengembangkan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan dan berkembang di pasar. Konteks Cina unik yang diperiksa sebelumnya menyiarkan bahwa perusahaan lokal di Cina perlu memikirkan cara efektif untuk bekerja dengan pemerintah guna mendapatkan sumber daya pasar, dukungan legalisasi, dan untuk meningkatkan lingkungan operasi mereka. Daya saing umum dalam strategi non-pasar, yaitu beberapa perusahaan di berbagai industri mengidentifikasi upaya dalam memantau dan meneliti pendorong perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka. Diskusi dan kesimpulan. Literatur strategi non-pasar menarik perhatian berbagai peneliti dari berbagai bidang. Ada peningkatan mendadak dari artikel diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Nomor kutipan artikel menunjukkan peningkatan terus menembus dan dari tahun ke tahun. A. Bidang utama yang menerbitkan artikel tentang strategi non-pasar adalah ekonomi bisnis 39%, ekologi ilmu lingkungan 18%, pertanian 7%, hubungan internasional 5%, dan hukum pemerintah 4%. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.